Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 youtuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya dari youtuber pemula dan juga sekaligus membernya Insan Tutor, member reguler. Untuk jadi member reguler teman-teman bisa gabung di fitur gabung itu ya. Kalau untuk member VVIP teman-teman juga bisa hubungin yang ada di kolom komentar yang saya kasih pin. Itu yang belakangnya nomornya 990, itu di WA aja dulu, nanti akan tergabung di sana. Jadi teman-teman nanti setelah gabung menjadi member reguler, free konsultasi selamanya ya. Kita ngobrol di sana, kita diskusi di sana. Saya tidak mengajarkan sesuatu karena saya bukan guru. Kita sama-sama konten kreator. Saya hanya berbagi pengalaman saja berdasarkan channel-channel riset yang memang saya sediakan untuk teman-teman. Gimana cara mengembangkan channel, gimana caranya nanti channel teman-teman bisa monet lebih cepat, karena saya juga akan bantu nanti dari segi subscriber, setidaknya persyaratan 1000 subscriber itu terpenuhi dalam waktu singkat, jadi teman-teman bisa fokus untuk pembuatan video. Oke, ini pertanyaan ini kebetulan berhubungan dengan jam tayang ya, tapi sebelum itu saya jawab, pastikan ya teman-teman, kalau video teman-teman misalnya sudah, sebenarnya pasti tahu dari awal. Kalau teman-teman positif dalam berpikir, ini ketahuan dari awal. Misalnya teman-teman jadi membernya Insan Tutor, member baik member reguler atau member VVIP. Menjadi membernya Belian Tutorial atau menjadi membernya konten kreator siapapun itu. Kalau videomu sudah di-share di tab komunitas, setelah itu videomu sudah dipromosikan, tetapi viewmu segitu-gitu saja, berarti harus ada yang diperbaiki. Setidaknya dari sisi ilmu, dari sisi manfaat videomu. Ya, tidak harus bagus videomu, tetapi setidaknya bermanfaat, dan itu memang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Terus Mas, cara mengenal video saya dibutuhkan orang banyak itu bagaimana Bang? Coba teman-teman bisa kunjungin di kolom-kolom komentar, kira-kira permintaan atau kemauan subscribermu itu apa? Ikuti kemauan subscribermu dulu. Videomu harus bagaimana? Karena kebanyakan konten kreator nih begini, sesuai dengan passionmu. Artinya apa? Sesuai dengan hobimu. Sedangkan hobimu itu tidak disukai oleh banyak orang. Ya, belum tentu juga itu. Memang kamu nyaman membuat video itu, nyaman karena sesuai dengan hobi. Ya, hobi kamu sesuai dengan passionmu. Tapi itu kita juga nggak boleh egois. Yang menurut kamu benar, itu menurut subscribermu belum tentu. Buktinya apa? Video yang merasa kamu paling bagus, editingmu juga oke banget, bahkan thumbnailmu juga luar biasa, videomu sepi. Tapi di saat kamu sudah mulai males ngonten, males ngapa-ngapain, dan kamu inget ngupload video asal-asalan kamu buat, kadang-kadang malah viral. Artinya apa? Yang kamu buat asal-asalan dan kamu sendiri sebenarnya tidak suka, malah disukai oleh subscribermu. Jadi jangan egois. Membuat video itu harus sesuai dengan kemauan subscribermu itu apa. Dan itu cara menganalisanya gimana? Nanti kita komunikasi lewat member. Cara menganalisa video yang dibutuhkan orang itu apa. Dan juga dari thumbnail ya. Ingat ya, thumbnail. Thumbnail itu apakah berpengaruh? Jawabannya sedikit berpengaruh, tapi tidak ekstrim juga. Banyak sekali yang thumbnailnya bagus, thumbnailnya bersanding dengan konten kreator besar, tapi tetap aja view menyungsep juga banyak ya. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah personal branding dan personal channel. Kalau personal branding udah dikenal dan personal channelmu itu memang bagus, sebenarnya sih bikin video apapun itu pasti akan ada masanya akan ditonton orang. Oh, jadi ngobrol kemana-mana Bang? Ya begitulah. Yang penting kan ngopi. Terus ini tentang cara kejar jam tayang ya, cara kejar jam tayang. Dan ini hubungannya dengan live. Saya selalu menganjurkan ke teman-teman ya, kalau teman-teman mau live itu jangan hanya 30 menit. Percuma ya live 30 menit yang nonton 2 lagi. Ya 2, itu pun HP-mu. Karena saya juga pernah ngalamin itu, live nggak ada yang nonton. Setelah itu HP saya panteng sendiri, HP ada 20, itu masuk semua. Walaupun nggak komen, yang nonton 20 orang, kelihatan gagah ya, padahal nggak ada. Itu pernah dilakukan, pernah saya lakukan di awal-awal nge-live. Karena dulu saya tidak tahu gimana tekniknya. Ternyata
Tekniknya adalah kita berhubungan secara akrab sesama pemula, baik lewat YouTube sendiri atau mungkin punya komunitas, artinya punya nomor HP ya, bukan komunitas, bukan grup ya, punya nomor HP. Setelah itu saling janjian di sana, Bang nanti malam aku live, tolong ya datangin dulu. Nanti kalau abang live, nanti saya datangin juga. Nah itu kalau kita punya konten kreator sesama pemula, ada 5 atau 10 orang aja, live nanti ditunggu, itu akan memancing konten kreator pemula yang lain untuk bergabung. Dan itu kita gantian aja live dulu, yang penting ada 10 orang yang datang. Itu lebih bagus karena live ya, live itu 1 jam. Itu kalau ditonton 20 orang, itu penambahan jam tayangnya itu bisa 30 jam, bisa 40 jam. Yang nonton ada 20 orang ya. Setelah itu kita live selama 1 jam misalnya. Itu penambahan jam tayangnya bisa 30 atau 40 jam. Tergantung ya, tergantung. Beda-beda channel itu beda hasilnya. Karena kadang-kadang ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang nungguin sampai habis. Kalau biasanya teman-teman yang sudah janjian kan akan nungguin sampai habis. Jadi ada penambahan jam tayang. Terus yang kedua apa? Hasil live dari video-video panjang tersebut itu bisa dikumpulkan di playlist menjadi satu. Terus cara membuat playlistnya gimana? Banyak sekali tutorial YouTube bagaimana cara membuat playlist YouTube itu kan ada. Jadi teman-teman juga bisa belajar di sana. Jadi hasil live itu teman-teman kumpulin jadi satu dan nanti minta tolong aja ke teman-teman, ke yang punya nomor HP. Tolong putar playlist saya dong di kecepatan 0,25, dia yang mutar. Terus kamu yang mutar videonya dia. Itu kan bisa. Ada 5 orang. Atau mungkin 3 orang. Malam ini saya putar playlistmu ya, kumpul jadi satu di kecepatan 0,25. Tetapi ingat ya, di kecepatan 0,25 apakah itu jam tayangnya masuk? Jam tayangnya adalah masuk. Tapi ingat, di playlist itu harus ada satu channel besar di paling atas, itu untuk menghindari spam. Misalnya kamu punya video playlist yang 4 video yang hasil live mungkin 1 jam 1 jam. Nah, di situ kasih aja satu channel besar, nggak live nggak masalah. Kasih aja video satu channel besar di paling atas yang mungkin durasinya 2 menit atau 3 menit itu udah cukup. Atau durasinya 5 menit cukup. Setelah itu kamu putar di kecepatan 0,25 dan itu nanti paling terakhirnya itu ditutup juga dengan channel besar, channel short atau channel yang mungkin durasinya 2 menit boleh. Itu gunanya untuk apa? Satu untuk ngejar jam tayang, yang kedua untuk menghindari spam. Tetapi itu tidak mendapatkan rekomendasi ya. Algoritma itu tidak terbentuk. Sekali lagi ya, itu tidak membuat rekomendasimu bertambah, tetapi itu hanya sekedar untuk menambah jam tayang bagi yang kesulitan menambah jam tayang. Bikin playlist dari video hasil live, setelah itu kalau ada nomor HP temennya, malam ini putar playlist saya ya. Nanti playlistmu tak putar dari sini, udah nggak mungkin kedeteksi juga sama YouTube. Simpel kan? Simpel. Nanti besok juga begitu, diputar dengan HP email lain boleh. Tetapi yang penting nggak barbar lah ya. Nggak barbar. Sesuatu kalau yang nggak barbar itu nggak mungkin terdeteksi. Terus apalagi ada pertanyaan? Itu salah satu alternatif ya, karena itu pernah saya lakukan. Terus apalagi dulu yang pernah saya lakukan? Saya dulu paling gemar nonton di waktu itu ya, masih banyak sekali warnet. Tahu warnet? Banyak sekali warnet ya, sudah saya warnet itu saya sewa selama 3 jam itu, warnet ya. Saya sewa per jamnya 4.000, 12.000, setelah itu putar video itu saya tinggal pulang. Jam tayangnya nambah-nambah juga. Ya. Itu dulu. Jadi warnet juga untuk ngejar jam tayang, itu zaman saya dulu. Tapi sekarang sudah nggak ada warnet lagi. Kalaupun ada ya masih di pelosok-pelosok, mungkin masih ada 1-2. Atau yang tinggal mungkin kerja di kantor kan bisa itu, komputer kantor itu. Kamu mau pulang, hidupkan satu komputer kantor, kamu tinggal pulang, besok paginya masih hidup itu. Di kecepatan 0,25 itu sebenarnya banyak cara. Cuma kadang-kadang kurang kreatif aja. Yang kantor kan nggak mungkin kan, minta tolong aja sama teman, putar dong videoku, setelah itu kita pulang. Bisa juga, banyak alternatif. Tapi kalau untuk cara ngejar jam tayang, kalau member saya kira udah tahu ya. Untuk member VVIP tekniknya juga udah tahu. Ini apalagi ada channel Utomo Mawardi ini dengan channel Sampurasunnya kan 1 minggu 5.000 jam tayang, dan sekarang sudah mulai juga.
Udah monet kan? Nah, cukup gampang ya, cukup gampang sekali. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.